pagi, Bapak, Ibu. Mohon maaf terlambat. Saya langsung saja di paparan yang cepat. Silakan Pak. Kalau dari langsung saja. Langsung. Langsung. Terima kasih Pak Moren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan kepada kami dari BPD untuk menyampaikan paparan mengenai proposal rencana penataan untuk waduk kulit. Mohon ini Pak saya sudah berdiri. Ya. Paling tidak lokasinya apa saja ada di sana untuk lebih memberikan reminder kepada kita. Ini adalah ukuran yang terakhir. Nah, di data installnya adalah 80 hektar, di mana di situ ada 3 rumah pompa timur, barat, dan tengah. Pompa timur sekarang sedang dalam pembangunan oleh JIK dan kapasitas 3 kali 5 atau per detik. Pompa tengah itu 4 kali 4, pompa barat 3 kali 6, sehingga totalnya kurang sekian. Lalu pola operasinya saat ini waduk kulit itu adalah elevasi terendahnya itu minus 1,9, di mana yang tertingginya adalah plus 0,00. Dan di sini fungsi waduk kulit pada awalnya memang hanya untuk plat kontrol saja, Pak. Nah, berikutnya adalah untuk pasar ikan, operasinya bersama dengan ini karena memang ini satu bersebelahan dengan waduk kulit. Dan dulunya memang filosofi daripada dari pasar ikan adalah untuk memecah catchment daripada waduk kulit sehingga dia bebannya 30% menuju waduk kulit. Ini ada sekitar area yang ada. Salah satu bapak yang juga sangat tahu ini adalah kali besar. Ini ada anak kali Cibung yang akan disedot oleh pasar ikan. Waduk kulitnya sendiri. Di sini ada yang meliputi kali Paki, nanti kali Jelangkeng, kali besar masuk ke situ. Dan juga soal DPRG. Ini adalah bagian daripada kali Deng. Nah, ini ada data batimetri. Batimetri itu adalah kedalaman air. Jadi sudah ada data batimetri daripada waduk kulit. Kita peroleh dari tahun data 2009 itu dari dasarnya Jadi ini kita coba totkan. Jadi kita lihat di sini yang biru itu dalam, yang biru itu dalam, yang kuning coklat hijau muda ini adalah yang dangkal. Jadi kelihatan memang sedimen itu banyak berkumpul di wilayah sini. Ya wajar, memang kita lihat dari sini. Ini ada dari sini adalah dalam. Sampai ke lokasi pompa sudah mulai agak dalam. Nah, yang penting sekarang adalah apa usulan kami untuk waduk kulit tersebut. Yang pertama adalah kita coba menjadikan waduk kulit itu menjadi kawasan biru kota. Karena luasnya paling besar di Jakarta, waduk, sehingga syaratnya tepat kalau kita gunakan sebagai kawasan biru kota. Nanti akan dilihatkan dreamnya seperti apa, Pak. Ya. Yang kedua adalah meningkatkan fungsi waduk sebagai plat kontrol. Ini dari belajar kemarin, pompanya mati semua. Ya kan? Kita lihat, mestinya waduk itu mesti bisa menampung banjir dengan pompanya mati oleh karena itu kita tingkatkan fungsi plat kontrolnya dengan menambah namanya kita sebut sebagai emergency flat storage. Apa itu emergency flat storage? Itu adalah menurunkan muka air maksimum yang sekarang 0 menjadi -1 lah. Sehingga dari -1 sampai 0 ini kita gunakan sebagai emergency. Pada saat ada something wrong di dalam pompa kita, itu masih bisa ditampung oleh emergency flat storage tersebut. Itu adalah ide dari kami. Ini adalah data catchment areanya, catchment area daripada waduk kulit. Ini yang birunya adalah catchment area berduri yang luasnya hanya 10%. Sehingga dalam perhitungan kami menganalisa hidroliknya, saya tidak masukkan duri ini sebagai bagian daripada yang membantu menurunkan muka airnya, tapi seluruhnya dibebankan kepada kulit sehingga dia nanti berusaha sebagai backup saja. Ini adalah catchment area untuk wilayah pasar ikan. Ya. Selanjutnya mungkin kita masuk ke ke animasinya. Bisa saya ambil kepada bagian. Mudah-mudahan di sini ada bapak ini. Saya belum tuh pakai celana pendek. Nah, ini ada lokasi waduk kulitnya. Ya. Pompa yang bisa dijelaskan ada 3. Dan saya tarikan sisi tidurnya, Pak. Ini adalah kondisi saat ini Pak, pompa kulitnya. Dan dalam bangunan ini tidur tidak ada yang saya sampaikan.
sampah yang tujuannya adalah untuk menyaring sampah-sampah yang masuk dalam waduk sini. Di samping mestinya di dalamnya juga ada. Ini adalah di daerah wilayahnya. Ini sistem pada airnya yang sudah saya jelaskan secara jelas. Nah, ini yang pasar ikan, yang ini sebenarnya highlight. Dan menurut saya juga penting nanti akan kita lihat cara fungsi drainase-nya kayak pada mangan dan sebagainya. Ini sistem areanya. Dengan tata hujan yang kita gunakan, ya kira-kira antara 2010 dan 2007 itu nggak terlalu berbeda. Memang tinggi berbeda. Nah, ini sosial tadi, tentu saja kita jelaskan. Tentunya pengurusan waduk harus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan fungsi transporter waduk tadi sehingga dia memiliki energy storage-nya. Nah, ini tipikalnya kita gunakan nanti ini adalah gas block ya. Nah, kalau sudah dengar ya, saya sampaikan kondisi di dalam presentasi saya. Ini kurang lebih kondisi daripada pompa dalam waduk tekan saringan sampah masuk ke BGD. Ini adalah BGD yang kita peroleh dari data DKI. Ini semua itu. Nah, di sini kita rencanakan memang zonanya dari zona budaya. Kenapa Pak zona budaya yang kita kembangkan di sini? Karena memang di sini ada yang namanya Masjid Luar Batang. Luar Batang itu merupakan suatu aset budaya yang besar. Jadi kira-kira mimpi sementaranya. Ini belum jadi, cuma bukan yang nonton Pak, kita tidak ada yang nonton. Ini masih kosong, masih cukup Pak. Ini adalah zona budaya-budayanya. Ini ada bagian zone supaya nanti ada fungsi permanen di wilayah tersebut. Dan ini kira-kira di daerah ini seperti ini nanti kita harapkan ya. Nah, ini ada untuk jadi ini luar batang Pak. Pak, ini yang di luar batang Pak. Nah, tapi yang tidak itu tahu. Ini tidak ada desain yang luar batang tidak ada. Tidak. Cuman zonanya di situ saya coba menarik dulu Pak. Ini ada lokasi juga, jadi kita memang nanti adanya saluran di samping yang nanti akan memompa dari seperti kering yang kita mengolah baru masuk ke dalam waduknya. Seperti halnya dengan pelatih. Jadi tidak perlu masuk pada satu situ itu siapa. Mungkin juga kalau tidak mungkin kita gunakan. Begitu pasti langsung masuk dalam waduk fluid. Oke. Nah, mimpinya. Kalau ini mimpinya Pak Wakil. Nah, ini Pak, ini kira-kira mimpinya Pak. Kira-kira seperti ini. Jadi nanti kita konsep desainnya itu tanggul waduk itu bukan tanggul rigid, ya kan, tetapi tanggul alami. Memang ada yang kita kasih di lokasi yang lain. Nah, ini ada kira-kira seperti ini. Ada mungkin kita bangun kawasan untuk tempat aktivitas sosial. Jadi di sini. Nah, ini kira-kira pengembangan pantai utaranya. Ini ada mungkin kalau nggak salah ada Pantai Mutiara, ada lahannya yang Pilen, yang di Pulau H mungkin. Ya, ini kelihatannya dari sini Pak. Mudah-mudahan seperti itu nantinya Pak. Mimpinya kita seperti itu. Dan ini mungkin jadi kulit Singapura, kulit lah gitu ya. Nah, ini adalah lokasi permanen nantinya. Berikutnya Pak, kita gunakan mimpinya juga kita gunakan untuk batas skor. Baik gitu. Karena kan ini terjadinya itu di wilayah Sunter atau tidak salah ya. Sunter. Nah, ini kita lebih besar dari Sunter. Tentunya di sini kita akan suatu kalau biru nantinya betul-betul biru itu tentunya kita merupakan mungkin tempat yang saya gunakan sebagai watersport. Di sini belum ada island. Sebenarnya jangan diartikan nanti diuruk waduknya apa tidak, tetapi itu ada artificial islands. Ya kan, sudah banyak artificial island kita buat semacam floating. Kayak misalnya roof juga bisa jadi gading Pak ya. Pak, tapi di sini juga kami akan bangun water treatment plant ya Pak. Iya, yang IPAL di sini. Yang IPAL. Iya betul, di lokasi edukasi yang Pak. Ya. Nah, sini water sportnya. Nah, ini butuh water parknya. Nah, ini sama untuk water playing area. Ini ide kami itu adalah memindahkan benteng Takeshi ke fluid Pak. Jadi kalau kita ada acara di TV itu ada benteng Takeshi itu ya. Nanti kita pindahkan ke fluid. Bapak pertemuan
Kenapa itu jutaan Pak Presiden. Jadi tempat yang kita gunakan sebagai, berarti kita kasih opulin itu merupakan suatu mimpi yang mudah-mudahan bisa terwujudkan Pak ya. Nah, harapannya seperti apa? Yang pertama tentunya ada tata lahan sekitarnya. Tentunya dari sini kita ada penertiban dan sebagainya, ya kan? Lalu kita perbaiki tanggul-tanggulnya seperti apa? Ya, tanggulnya adalah menggunakan tanggul alami seperti tadi. Nah, zona yang tadi kita sampaikan adalah ini Pak. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bapak Wahid tadi, di sini memang kita tempat ini kita gunakan sebagai tempat zona edukasi lingkungan. Jadi itu nanti dibangun ipal, yang memang dia nanti adalah mengolah air pada saat musim kering, ya kan? Yang masuk ke sini. Kan sekarang sudah ada saluran sampingnya, ya, sudah ada saluran gedungnya. Nah, dari situ nanti kita olah dan masuk waduk, ya. Ya, sedangkan di sini ada bagian-bagian zona untuk kegiatan. Ini adalah budaya tradisional, ini ada budaya modern. Ini hanya sekedar usulan saja lah. Ini tradisional karena kita kan budaya lokal. Kalau budaya modern itu budaya import kan, ya. Apakah apa namanya? Vietnam style ya, yang dari Korea itu sebenarnya budaya modern. Itu lebih kalau tadi banyak biasa juga tapi itu mungkin bisa digandasin di sini lebih banyak open space Pak. Ya. Nah ini kira-kira konsep overseasnya seperti ini untuk tadi lebih kepada open space. Nah itu untuk pengolahannya tadi Pak. Ini detail. Ini adalah kita gunakan grass block. Jadi rumput saja yang kita kotak-kotak sehingga dia tidak licin, tidak kaku dan terus rasa lebih cocok untuk wilayah seperti itu. Nah, ini kondisi waduknya tadi yang berkaitan dengan waduk Pak ya. Ini yang digunakan tanggul alami. Ini. Yang ini, yang di neck ini cara digunakan untuk akses air masuk pompa. Kita gunakan nanti tanggulnya seat pipe. Kita serahkan seat pipe. Ini tidak semua seat pipe. Kalau semua seat pipe nanti jadi kaku Pak. Jadi misalkan ini yang alami saja sampai ke jalan sini. Nah, fungsinya untuk meningkatkan fungsi platform tol tadi, waduk kita harus surut, yaitu sampai rencanakan kita usulkan sampai minus 7 dengan pola operasi dari peningkatan waduknya dari minus 1,9 sekarang LBL-nya menjadi minus 3 Pak, kita turunkan sehingga punya emergency storage tadi. Nah, dari kemana damping air yang kita buang? Nah, kita usulkan yang paling dekat, nggak mungkin yang jauh, karena nanti kosnya akan apa-apa. Yang utama tuh ini Pak Saudara. Tadi itu buat pancing-pancing saya gitu. Tapi kita sudah ininya dulu Pak. Ini kan janji Pak Wahid. Saya bercanda ya. Jadi kira-kira ada 4 lokasi rencana untuk damping area yang dekat Pak. Itu yang pertama adalah di sini. Yang kedua adalah di sini. Nah, di sini mungkin lebih mudah. Di sini akan melalui aksesnya nanti PLTU. Jadi mungkin memerlukan suatu aturan yang lebih ketat karena biasanya untuk PLTU itu memiliki suatu aturan yang ketat berkaitan dengan risiko bangunan strategis. Ya. Jadi ini adalah lokasi damping areanya, luasnya untuk A26 berapa hektar, 10 ha. Kita bayangkan 43.000 orang kerja di sana, 4.500 kapal naik, bawa ikan, tidak ada perubahan untuk mereka. Kita buat mereka dudukin. Tidak mungkin mereka tinggal di regata, Pak. Tidak mungkin tinggal di. Dia perlu berapa ekor? Oke, saya kira ini mesti kita bagi yang penting Bapak bisa membeli order tertutup. Jadi jangan bikin rumah lagi situ Pak. Udah lah, ada pakai pulau yang BI udah cukup Pak. Nggak sebagian Pak, nggak semuanya. Itu porter, berapa sanu gitu. Yang paling porter aja saya pikir mesti diatur. Kalau bikin rumah lagi situ mungkin agak repot untuk nizam zamannya. Nah ini itu yang didesainkan seperti apa ya? Ya. Jadi kombinasikan dengan perluasan pelabuhan Pak ya? Iya, kotak mereka Pak. Supaya dia juga tertutup. Dia sama-sama tertutup. Dia lewat Itu sana. ekspor kita 60% lebih Pak. Memang bukan punya kami, punya pusat. Jadi ekspor perikanan Indonesia itu dari situ Pak. Nah jadi kita dukung masalah kalau dia banjir segala macam. Iya. Lumpuh kan ekonomi nasional kenanya kita. Nah itu yang kita pengen. Jadi kita Jakarta jangan berpikir bahwa Jakarta ini fungsi ibu kota. Itu masalahnya Pak. Sebenarnya Pak masalah utama yang sama dengan Priok Pak ya, itu adalah memang level daripada pelabuhannya sudah rendah. Ya. Priok itu sekarang yang pelabuhan 1 itu sudah pada saat pasang tinggi dia sudah basah Pak.
Nah itu mau bikin border tertutup juga, model itu kan. Nah, cuma buat yang namanya di border nanti. Iya, Ya, dia mau bikin border juga. dibuat border di dalam itunya sendiri, ya kan? Karena memang kalau dinaikkan jadi Kita mahal. bagi aja lah. Nanti kita Atau kembangkannya ke depan kan? Hah? Sebab kalau kita cuma order nggak bisa perumahan juga nggak ada duitnya untuk order. Mereka pulau boleh. Nggak, pulau itu order sendiri. Sebetulnya sebenarnya ini Mas, bisa kita ulang lebih detail. Dan kita dari pengembangan ini, kalau ke depan akan lebih baik. Jadi kita buat kolamnya di depan. Ini menjadi dikembangkan menjadi kawasannya dia. Maka ini kan dangkal tidak ada alam intinya. Jadi itu reklamasi seperti ini. Nah, mungkin Bapak bisa ke Pelabuhan Cilacap atau pelabuhan yang di daerah selatan itu Pelabuhan Ratu. Ya, itu juga depan ya kembangannya. Pak, masalahnya kalau yang pelabuhan integrasi depan tidak bisa lagi desain 17 pulau itu sudah ada kajiannya. Kalau Bapak paksakan pelabuhan itu ada depan lagi, ini pulau semua ini berantakan jadi pulau. Tidak ada, Pak. Karena ada 17 pulau Pak, 11 pulau Ya, di sebelah ke atas lah ya. Jadi kan ada pulau lain yang pulau I yang dari itu tidak mungkin. Kecuali memang kita ada pemikiran kalau yang Giant Seawall itu dibangun, memang ini semua jadi pawar Ya. jadi danau. Nah, orang Pantai Mutiara nggak bisa naik kapal keluar lautan juga. Bisa. Nggak bisa Pak, cuma masalahnya kena PRTU juga kan, tidak mungkin kan untuk dipadas segala macam. Jadi kalau Giant Seawall di depan, yang kita keluar, karena keluarnya hanya sisi Tanjung Priok sampai ke Marundan. Dia yang sisi barat ini tertutup. Kita di danau aja. Harga jualnya bisa turun itu Pak. Ya, jualnya masih sekarang kan bisa dulu Pak. berarti nanti pakai pintu Pak yang coba. Hah? Pakai pompa. Saya kira Nggak mungkin. tidak mungkin lah Giant Seawall itu direalisasikan dengan mudah itu. Terlalu mahal. Sebenarnya itu buat kampanye boleh lah. Buat masa kampanye boleh lah. Cara tiket Pak. Nah berikutnya adalah berkaitan dengan peningkatan fungsi kontrol tadi. Memang harus ada tambahan pompa Pak, kurang lebih 3 kali 6 meter per detik yang kita masukkan lokasinya di sini. Di sini memang sudah ada rencana dari DKI, ada bangun pompa sementara sebesar 3 kali 5 dalam rangka mengatasi pompa barat sama tengah yang memang suka batu-batu Pak ya. Mudah-mudahan tidak tersulut ya seperti kemarin. Karena kan di bagian Jepang. Yang Jepang yang 3, yang timur, yang di sini. Itu dibangun Jepang yang 3 kali 5. Sekarang konstruksi. Nah ini semuanya kita uji dengan model Pak, ya kan? Ini skema modelnya. Ini adalah data-data pompanya. Silakan saya lebih enak saya jelaskan yang berikutnya. Nah, ini adalah simulasi modelnya. Cara bacanya begini Pak, gambar ini. Yang hijau itu adalah hanya catchment area fluid. Dengan catchment area pasar ikan tidak kita masukkan. Jadi kalau kemarin Melati kita menyatukan Pinggir Melati, ya kan? Ini adalah kita betul-betul terpisah antara fluid dengan pasar ikan. Ya hasilnya. Kalau yang kuning ini adalah catchment area pasar ikan kita masukkan menjadi satu sistem. Yang kuning Pak. Ya. Dan dari hasilnya di sini jadi SCC-nya kita lihat. Kita gunakan baju rumah tahun masih standar. Pada saat yang hijau ST-nya dengan asumsi pompa fluid beroperasi 80%, ya. Lalu dengan menggunakan level operasi seperti yang sekarang, itu muka airnya adalah minus 0,05 sesuai dengan rencana maksimumnya 00, sesuai dengan buku pedomannya. Ya, sedangkan kalau kita masukkan catchment area pasar ikan, itu level airnya adalah 0,09, turun 4 cm. Artinya manfaat daripada pasar ikan itu adalah hanya 4 cm terhadap waduk fluid itu sendiri estimnya, ya kan? Nah berikutnya adalah kita development rencana pengembangan tadi pusat kontrol. Jadi skenario 1 ini adalah kita sudah perdalam, ya kan? Kita turunkan dari minus 2, minus 1,9 KBLM menjadi minus 3. Waduknya sudah kita perdalam sampai minus 7, pompanya juga sudah kita tambah 3 kali 6, 18 kubik. Nah di sini itu muka air waduk fluidnya itu turun hampir 1 meter, minus 0,9, minus 1 lah kira-kira. Nah, mudah bacanya ya. Nah, kalau kita masukkan catchment area pasar ikan, dia naik malahan minus 0,81.
Jadi dia disumbang oleh pasar ikan sebesar kurang lebih 10 cm. Jadi kalau kita satukan, kalau kita kembangkan, kita digarap, kalau kita satukan, maka fluid dapat tambahan dari pasar ikan. Nah di sini akhirnya apa? Harus dipisah. Jadi pertanyaannya, apakah kita pisah mati atau pisah yang siap tutup? Pisah pintu itu ada pisah siap tutup. Kalau kita mati kita kasih cosby saja, kita tutup pakai cosby sehingga menjadi jembatan lugar. Nah, atau kita menggunakan pintu yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu berkaitan dengan operasinya. Ya, oke, sebelum sampai ke sana Pak, saya jelaskan dulu sebulan pertama masih tutup di sini. Nah sekarang kita coba bagaimana kalau yang datang itu banjir 50 tahun, naik pasti Pak, naik dari minus 0,92 menjadi minus 0,63, masih di bawah 0. Jadi masih bisa menampung banjir 50 tahun. 100 bagaimana? 100. Alhamdulillah masih bisa juga karena masih minus 0,44 MPP. Artinya apa? Artinya dengan menurunkan sampai minus 3, menjaga maksimum sampai minus 1, itu kapasitas waduknya itu mampu menampung untuk banjir 100 tahun. Ya, tapi sebetulnya caranya semuanya bekerja Pak, ya kan? Nah sekarang bagaimana kita tidak bekerja? Because conditionnya tidak bekerja. Di situ saya sebutkan sebagai skenario terburuk. Skenario terburuk. Di skenario terburuk ini kalau untuk A yang atas ini itu adalah ada interkoneksi. Jadi bekerja bersama antara fluid sama pasar ikan. Terburuk Pak ya, terburuk artinya bahwa yang saya maksud terburuk di sini itu adalah pompa fluid mati. Entah kenapa apa, entah karena apa namanya teroris atau apa, yang jelas mati pompanya Pak ya. Nah di sini dengan menyatukan antara fluid dengan pasar ikan, maka fluid akan naik menjadi 00. Min 0,00 ada 0, Pak. Artinya apa? Artinya pada saat apa namanya ini? Pompa fluidnya itu 100% mati dan pompa pasar ikannya bekerja 90%, fluid naik tetapi hanya pada level 00. Jadi masih aman dalam konteks banjir lingkungan. Untuk banjir 20 tahun. Ya. Nah, berikutnya kalau kita B adalah kalau kita pisah. Jadi kita betul-betul kita pisah pakai kaos B, kita tutup antara fluid dan pasar ikan. Itu fluid kalau dia mati dia naik menjadi 0,36, dia naik 36 cm. Ya. Ini sebenarnya bisa diakalin di dalam operasi Pak. Jadi waktu desain pompa nanti itu saksinya kita turunkan sampai minus 3,5, asalnya minus 3 menjadi minus 3,5, tetapi tidak dioperasikan kecuali pada saat kondisi terburuk. Ya, jadi kalau memang nanti opsinya adalah kita pakai yang ini dan dalam tahapan detailnya itu operasi pompanya yang diatur disiapkan dari awal sehingga dia bisa mengantisipasi pada saat memang pompa fluid mati seperti kejadian kemarin itu. Jadi betul-betul efektif penggunaan emergency flush itu Pak. Tujuan kita nah ini salah satu bahan mukanya berkaitan dengan yang tadi kan bisa jelaskan. Nah ini perkiraan biayanya Pak. Ya berdasarkan data yang ada, kita coba kalkulasi biayanya kurang lebih hampir 500 miliar untuk total dari pembangunan tanggul alami, tanggul pipe, penggalian waduk yang kurang lebih 1,2 juta meter kubik, penambahan pompa 3x6, sama penambahan pintu. Jadi kami usulkan tadi antara pasar ikan sama fluid untuk dipasang pintu yang dioperasikan pada saat untuk emergensi saja. Lalu pembangunan ipanya. Nah ini adalah pengolahannya. Jadi konsepnya kita sama seperti yang sebelumnya Pak. Hanya kita sarankan sih untuk badan pengelola. Ini struktur yang coba kami adopt dari yang sudah berjalan di Semarang. Semarang sudah berjalan itu Polder Banggar kalau tidak salah. Ya. Nah ini konsepnya seperti ini. Jadi nanti ada suatu kepala badan pengelola yang dia membawahi 2 kepala wilayah khusus fluid sama kepala ya untuk pasar ikan. Kenapa ini kita usulkan bersama-sama berkaitan dengan tadi konsep terburuk. Ya. Nah sedangkan bidang-bidangnya adalah seperti ini. Monitoring, oil operation, sebagai pemeliharaan dan yang kedua adalah pengendalian. Saya rasa sekian Pak Untuk bila ikutan dari kami sekian bila itu ya sama mereka. Nanti lagi lanjut pompa yang rusak, bisa unsur swasta. Artinya ini semua akan dibangun dari Inggris kan? Yang mana Pak? Bapak porsi mana mau bangun ya? Dan impian yang lain itu adalah sebetulnya di luar Batam.
Bisa kasih lihat keluar Batam geser dikit. Yang kiri Pak. Nah, dibesarkan dikit. Nah itu kan ada masjid, ada masjid tua luar Batam. Depannya itu kan sudah kelapa kan. Itu seberangnya sudah kelapa. Nah ini impian Pak Gubernur itu nanti kapal-kapal pesiar terus masuk ke Jakarta. Itu masuknya di luar Batam ini turunnya. Nah dia begitu dia turun, dia begitu masuk saja sudah lihat pemandangan bagus kan. Kita sudah bicara sama Pak Lino, nanti di Sunda Kelapa sampai di Sunda Kelapa itu semua kapal-kapal besi harus dipindahkan ke Marunda. Jadi di sana tuh hanya kapal kayu sama kapal pesiar yang yak. Ini aja saya masih nego nih, minta sama Asahi Mas. Asahi Mas punya di Tanjung itu 40 hektar pabriknya, dia mau pindahkan ke Tanjung Timur. Nah, kita lagi berpikir kalau itu bisa kita beli, ini bisa jadi pelabuhan yacht terbesar di Asia Tenggara ini sebetulnya. Masuk perumahan. Jadi yacht itu masuk semua. Jadi selain yachtnya masuk, kapal pesiar juga masuknya ke di sini Pak. Sini ya. Ya, dia masuk di sana. Nah, kami mau bebaskan rumah-rumah semua di sekitar masjid luar Batam. Ya, jadi begitu orang mendarat, yang dilihat itu masjid luar Batam di tengah-tengah taman halaman yang luas. Jadi seperti model konsep Thailand ada seat atau tanaman yang model-model papan dalam. Tapi India itu masjid itu betul-betul konsep Bung Karno kan begitu arsitekturnya. Harusnya kalau orang Bung Karno itu tidak boleh keliling mall hotel-hotel Pak. Jadi orang di Semanggi itu lihatnya itu hijau, di tengah itu ada kayak kembang gitu. Jadi Bung Karno waktu merancang Jakarta itu idenya tuh luar biasa. Cuma nggak pernah terpikir penerusnya kita ini gendeng-gendeng semua gitu. Di rumahnya sehat jidatnya. Jadi namanya HI, model HI langsung ke Semanggi, muter. Makanya kita nggak bikin model seperti di Amerika atau Eropa secara umum arsiteknya kan. Kita kotak-kotak blok, jadi bisa belok, jadi kurang panjang. Nah kita itu dirancang memang sebetulnya itu memang lurus. Kita aja gila, kantor terlalu banyak melebihi kapasitas. Dia betul naik ke Semanggi itu. Jadi betul-betul muter situ langsung lihat Gelora Bung Karno, ada Taman Ria, ada DPR, itu kan sesuatu ya. Nah sekarang kita lagi berpikir konsepnya mirip-mirip itu idenya. Dia orang itu mendarat di Jakarta, turun kapal pesiar itu, turun ribuan orang ini. Yang dia lihat pertama, ya selain pemandangan Pantai Mutiara segala macam itu, ada yacht. Dia kan lihat masjid luar Batam, halaman yang bagus. Dari situ bisa kita pasang tram atau kereta gantung. Seperti di Swiss, kalau yang susah representasi kita pakai kereta gantung sebetulnya. Sekarang kereta gantung beberapa kota udah pakai. Jadi konsepnya ada tram atau kereta gantung itu baru masuk ke kota tua. Pasar ikan, kota tua bisa sampai ke Ancol, bisa sampai ke Sipitung, Garuda sebetulnya. Dia bisa dari Tanjung Priok. Jadi itu bisa telusuri dengan kereta gantung sebetulnya. Ke Bangka 2, bisa sampai ke Kemayoran, di Expo. Nah, kita kerjasama dengan pemilik-pemilik ini ngurangi budget sebetulnya. Tram juga bisa, tram kan pakai terlalu banyak, akhirnya bisa monorail juga mahal. Bisa monorail juga, mungkin yang paling murah antara itulah, antara tiang kereta gantung itu atau monorail. Nah itu jadi kawasan, jadi mau Pak Gubernur, Jakarta itu kawasan beliannya itu di sini sebetulnya. Nyambung sampai ke Pulau Seribu nanti. Nah itu Singapura kan Cross Island udah mentok ya. Terus lagi udah wilayah Indonesia. Kita terus-terusan saja yang disebut segala macam tahap kedua itu masih jauh sekali Pulau Seribu. Ya kan Pulau Seribu lewat juga masih jauh ke Belitung. Jadi kita nggak mungkin. Jadi Jakarta ini harusnya tuh hebat itu. Saya berpikir jangan Belitung minta pindah ke Jakarta juga deh Bu. Ya kan?
Nah ini konsep ini kita punya. Nah sekarang kita bilang pembiayaan. Nah pembiayaan ini yang kita ini mesti geser ke kanan. Dia pandai mutiara nih geser. Ini pandai mutiara kan? Apa yang saya kan ya? Padahal sebenarnya sini ya, ini sudah berapa ya? Nah ini tanah-tanah kosongnya milik tadi itu ada yang mau membuat pelabuhan juga, sama membuat properti apartemen. Nah, mereka belum ajukan izin Pak, belum ajukan kan? Nah kami lagi berpikir, kalau mereka tidak ajukan izin, kami mau ambil alih di situ supaya pindahkan kawasan kumuh di Muara Baru Luar Batang ini, sehingga di Muara Baru Luar Batang ini betul-betul ada rumah susun untuk orang-orang yang ini. Kita mau perluas Masjid Luar Batang itu kan. Nah kita mesti membuat sebuah pelabuhan juga yang layak supaya turis datang kan bisa ada restoran yang baik, ada model-model bangunan tua lah, didesain seperti kota tua. Karena ini pintu masuknya kota tua. Nah kami terus Pak lagi merumuskan dengan Pak Gamal. Jadi izin pulau ini yang sudah ada izin, kita mau kasih hak reklamasi, kita baginya gimana nih Pak, keuntungan Bapak? Tentu kita nggak beda setengah-setengah gitu Pak. Supaya keuntungan Bapak ini bantu kami wujudkan mimpi tadi, mimpi Waduk Pluit, mimpi kota tua. Nah ini kita mau hitung, kan yang punya pulau kan 14 pulau, termasuk Jakpro. 3 pulau itu punya kita di kawasan ekonomi khusus. Nah bagaimana 14 pulau ini kami mau kembalikan konsep. Dengan 14 pulau Bapak boleh untung, tapi selesaikan masalah Jakarta kami. Jadi seluruh masalah di pesisir utara itu selesai. Utara ini selesai, baru kami naik ke tengah ke hulu. Jadi itu yang kita harapkan gitu Pak. Ya kita tidak harapkan uang lagi. Bapak kasih kami 2 triliun pun kami tidak tertarik Pak. Jadi kalau Bapak cemplungkan 2 triliun untuk wujudkan ini, kami sangat senang. Jadi itu yang kita harapkan. Ya udah kasih minta 2 triliun, baru hitung-hitung, ya udah deh, daripada kasih deh. Kira-kira gitu kan. Uangnya nggak jelas gitu Pak. Nanti juga Bapak udah jadi, nilai tanah Bapak juga hancur kalau di situ kumuh. Jadi kalau ini Bapak lakukan, ini menolong menaikkan nilai Bapak sebetulnya. Bapak juga jangan lepas semua tanah Pak. Kami saja sekarang Jakpro tidak mau lagi kalau join tanah, kami tidak mau lagi bagi saham, tidak mau lagi. Kalau join udah berapa ribu meter persegi atau berapa ratus kamar hotel yang jadi milik kami. Kita dealnya gitu Pak. Bisnis saja Pak. Pak Haji aja yang Betawi lebih pintar bisnisnya Pak. Ada tanah, Bapak bikin ruko, terus bilang, bikin 10 ya, buat saya 3 ya, 4 gitu loh. Betul Pak? Sekarang lihat kalau Pak Dani yang Sumarekon itu Pak. Pak Haji bilang kaya karena itu tadi dia punya tanah, dia bukan bagi saham, dia bagi tanah. Nah kami juga akan lakukan seperti ini. Sama seperti Tamrin City, saya sudah bicara sama Podomoro, kurangin saham kami saja, kami nggak mau pusing rugi terus susah. Kasih kami 5.000 meter persegi. Terus kami yang di pengangsaan yang PU, kami dapat 45 hektar lahan di Marunda plus rumah susun. Karena kami tukar 10 hektar Pak di Kelapa Gading Pak. Bapak bisa bayangkan ini nggak usah diuruk, udah keras. Private area, kami juga minta satu hotel 300 atau 400 kamar. Anda hitung. Jadi kami tidak ingin Bapak untungnya gila-gilaan Pak. Jadi kami juga tidak ingin Bapak untungnya pas-pasan, tidak. Yang fair aja, kita bisnis baik saja. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena kami punya perusahaan Pak. Kami punya properti loh Pak, jangan salah Pak. Kami pengen semua pengembang itu kaya, tapi jangan beban sosial ke kami. Seperti kan beban sosial ke kami, fluid segala macam. Beban sosialnya ke kami itu berat Pak, habisin uang, habisin waktu. Bisa benturan juga mengurangi tanah Bapak. Nah sekarang kami ingin bisnis. Tapi tujuan kami tidak pernah kami mau kaya. Tujuan kami membuat bapak-bapak kaya. Jadi kalau bapak-bapak tidak fair, tidak cengli lah dagang gitu ya, itu juga pasti lah bapak punya ide, punya modal, punya risiko, tentu harus untungnya lebih banyak daripada kami. Jadi kalau bapak tidak bisa membantu kami selesaikan ini, Pak Gubernur sudah pesan sama saya, kita mohon maaf semua pulau kami caplok.
Jujur aja Pak, semua izin pulau kami caplok. Kami akan kerjakan sendiri. Kami mampu. Kami juga bisa bajak eksekutif Bapak kok. Bapak gaji dia berapa, kita bayar aja. Itu kita bisa. Jadi kami mau caplok semua jujur aja. Jadi kalau kita mengharapkan pengusaha bantu kita secara yang fair, mereka tidak mau lakukan, maka kami caplok. Ini benar-benar serius. Makanya waktu dulu Pak Sofian tadi ngancam saya mau hengkang perusahaan-perusahaan karena naikin gaji KHR. Saya jawabnya sederhana aja, silakan hengkang, saya caplok di sana. Nggak hengkang sampai hari ini. Kita tegas ribut sama saya, hengkang aja. Saya caplok di sana. Kita bisa lebih hebat dari Singapura, nggak mungkin kalah. Dan kami jakpro, Pak. Sekarang Bapak hitung aja uang kami, Pak. Kalau tahun 2015 dia bisa bawa pabrik. Kami mau suntik dia modal tahun ini 1 triliun. Ini jakpro mau kami kasih 1 triliun ini modalnya. Dan dia mau jual lagi itu Fluid Junction. Nah yang nggak bagus tidak mau jual, kita kasih dia modal 1 triliun. Kita mau minta dia garap bawah tanahnya Monas sampai Gambir. Nanti bisa berentet sampai ke Bundaran HI. Ya Bapak hitung aja tuh kekuatan Jakpro nanti kalau dia kuasai yang underground seperti ini. Jadi kami perusahaan hebat. Kami kalau begitu akuisisi Palidia, kami bisa punya income per tahun mengenai 500 miliar itu tiap tahun. Jadi dia menjadi perusahaan public company yang mahal sekali. Jadi kalau nanti dia IPO, itu boleh ngambil itu saham perdananya itu semua. Kita masih meledak. Jadi kita bukan seperti perusahaan properti yang bawa pabrik, dia nggak punya stok. Kami punya usaha. Kita minta hotel. Jadi Pak Gubernur minta hotel-hotel manapun kita ada, kita mau kuasai hotel-hotel. Jadi ini kalau orang nggak mau buka hotel, kami akan buka. Kami akan kuasai hotel-hotel. Jadi Jakpro-nya kan main di situ, kita kuasai. Tapi bukan buat nyaingin bapak-bapak, bukan. Pak. Tujuan kami itu sebenarnya ingin Jakpro itu menjadi bank tanah yang menyediakan dusun-dusun untuk orang Jakarta. Jadi keuntungan itu kami mau pakai untuk dusun. Misalnya sekarang kami kasih izin ya, kata-kata ya. Pak Gubernur sudah bilang, nanti kalau ada izin SIPPT, ada kewajiban 20%. Kami nggak mau kasih izin keluar lagi sekarang. Sebelum Anda kasih kami rumah susun. Loh kalau kami nggak keburu gimana? Oke, kalau gitu kamu store sama Jakpro, kamu jamin beli sama dia. Karena kami tidak mau ditipu lagi, Pak. Sekarang kami hitung-hitung, Pak. Ada 685 blok. Satu blok kira-kira 4.000 meter yang hutangnya pengembang. Dan pengembang semua mengaku kami tidak punya kewajiban itu lagi katanya. Kenapa? Karena kami sudah membangun tsunami katanya. Di Kalimantan. Tsunami bukan kewajiban. Tsunami itu Anda jual. Ini tuh kewajiban Anda menyediakan. Ray baru kasih kita 2 blok lagi. Itu masih hutang. Nah tadi saya resmikan 8 blok, ada 16 blok. Nah untuk Agung Sedayu, Agung Podomoro saya jelaskan, Anda ada hutang. Nah sekarang hitungannya gimana? Anda bangun dulu lah, nanti kita kaspon, kita hitung-hitungan. Kalau tidak, Anda pasti karena tahan izin-izin Anda. Nah sekarang yang agak nakal ini epicentrum, ini aku gak ada hutang. Epicentrum. Tapi dia udah jual-jual lahannya kepada Pertamina, dia udah jual kepada Sinarmas. Nanti kita bilang, kita sandra. Sinarmas bilang, nggak bisa dong, kan saya beli dari dia. Nggak mau tahu. Kalau itu keenakan dia dong. Dia punya kewajiban, dia jual-jual, kewajiban hilang. Jadi semua yang ada hubungan grup, anak perusahaan yang beli, kami sandra, tidak keluarga izin. Kalau dia tidak mau membayar utang-utang, kata apa Pak? Kalau tidak bayar. Ini Jakarta masalah sosial itu tidak akan selesai. Setuju Pak. Jadi ini yang makanya saya minta kepada Intiland, prinsipnya Pak Gubernur setuju untuk bikin order. Kita cuma minta diimbangin dengan yang pelabuhan Nizam Zaman, sama-sama atur lah. Nah pulau depan juga kita bisa setuju. Yang belum Pak Gubernur mau tanda tangan sampai hari ini, Bapak untung sekian mau bantu kami, bukan pribadi loh, bukan uang cash. Dalam bentuk menyelesaikan waduk peluit, menyelesaikan rumah susun ini berapa? Tapak tanah-tanah di pinggiran yang luar bahkan juga Bapak beli misalnya. Ini berapa tukar-tukarannya? Nah kita mau keroyok nih, pemain-pemain properti pulau ini kita keroyok selesaikan ini. Nah misalnya kita ngomong jujur Pak ya, misalnya Jakpro atau Ancol punya kami nggak? Mereka udah kasih kami angka loh, mau kasih berapa Pak?
Kita punya concert hall di Ria Rio, itu yang bangun Ancol. Nanti kita punya stadion internasional di Taman BMW, itu yang bangun mereka. Mereka bilang begini, Pak, kalau yang pengembang lain tidak mau, ini ngomong di sini Pak ya. Kalau pengembang lain tidak mau Pak, semua pulau kasih kami Pak, kami yang garap Pak. Makanya Pak Gubernur bilang, kalau begini kita bisa batalkan pulau-pulau lain. Saya bilang nggak benar Pak, secara etika bisnis tidak. Kita kalau bisnis dagang, ya ini beda dengan nikah Pak ya. Nikah aja udah tunangan bisa cerai kalau ada lebih bagus gitu ya. Kita bisnis saja Pak, maksudnya kita jujur, kita tawarkan ke Bapak, kami ini fair Pak, kami tidak mungkin tekan Bapak sampai Bapak tidak untung. Ya, tapi kita kira-kira kita tahu berapa yang wajar. Nah ini dapat kepada kami kasih kepada Bapak-Bapak. Ya kami tidak akan memaksakan bandingkan dengan Ancol atau itu yang pro. Kami ngerti lah. Jadi kalau Bapak juga tidak mau ngerti tentang pusingnya kami Pak, jadi Bapak bisa bayangkan Pak. Tadi kita ada lagi Pak, misalnya di Marunda kami ada 40 hektar, itu juga mau bikin waduk. Itu tanahnya juga bisa untuk pulau Cat itu loh Pak, saudara. Yang 3 pulau itu kurang malah. Jadi kita betul-betul Danau Sunter, Marunda, Angke, jadi semua pesisir utara ini selesai. Waduk maupun sungai, rumah pompanya semua selesai. Jadi Mangga 2, Jakarta, Pademangan semua gak ada lagi cerita banjir itu. Tanjung Priuk semua gak ada lagi, Koja semua beres. Baru kita naik ke tengah dan hulu. Kan begitu cara menyelesaikan banjir ya Pak. Hilir dulu. Orang maki-maki saya, Ahok mentang-mentang tinggal di Pluit, urus Pluit aja. Jadi lurah Pluit aja katanya. Saya kan jadi lurah Pluit aja Pak. Dia tidak ngerti bahwa cara menyelesaikan Jakarta tengahnya waktu Pluit kuncinya Pak. Bukan karena saya tinggal di sana, gak ada hubungannya Pak. Jadi orang gak ngerti. Jadi gara-gara saya tinggal di sana, kalau teman saya mau jual rumah yang murah-murah, saya suruh jangan jual di Pluit Timur. Sebelum kita bersihkan ini Pak, habis banjir dia mau jual. Saya bilang jangan jual Bu, percaya sama saya. Ini tanah bisa mahal, karena rumahnya di Hook, hadapnya ke Taman Gunung Pak. Jalan raya, jangan jual, ini bisa mahal saya bilang. Nah kalau saya jadikan, saya beli Pak. Saya beli dulu, sapu dulu sebelum dibersihin Pak. Nah sekarang Pluit Timur langsung naik kan Pak. 1 sen pun saya nggak dapat uang. Padahal saya sudah tahu Pak Gubernur mau bersihkan ini. Kalau saya mau main, nggak salah kan? Saya beli pakai uang saya, bisa kredit, begitu naik saya jual. Nah saya pun memegang etika, saya tidak bisa lakukan ini. Ini etika. Ini sumpah jabatan yang tidak ditulis. Saya tidak bisa lakukan. Makanya saya bilang kepada mereka, jangan jual. Pluit Timur akan jadi tempat yang paling mahal nanti di antara Pluit. Karena dia akan punya waduk yang bagus. Perumahan Pluit Timur akan jadi tempat yang mahal. Nggak punya 1 rumah pun saya di situ. Nah jadi itu yang harus kita lakukan. Nah sekarang kita kembali ke Bapak. Nanti gini Pak, nanti Bapak diskusi sama Jakpro, ya Jakpro Pak Budi Karya Ancol, termasuk nanti diskusi dengan yang pelabuhan bidang zaman itu, kata Bapak. Tapi secara prinsip kami suka sekali, saya berani bicara bahwa Pak Gubernur akan senang sekali nanti saya ini. Jadi yang kebisa itu Kang Moikyo ya, yang Singapura ya, yang Singapura. Wah, Pak Gubernur senangnya luar biasa. Oh, maksudnya Pak Dokter. Iya. Jadi pengennya seperti itu. Makanya langsung simpan yang tertarik kan. Tanggal itu dicabut tuh, simpan itu nggak boleh lagi. Dia langsung pengennya seperti itu. Apalagi ada ipalnya. Nah, ipal bisa kami lakukan sendiri Bu ya. Nah, kami ingin sebetulnya rumah susun itu Pak Saudara. Sekarang rumah susun Muara Baru nggak dikirim Bapak lagi. Agung Podomoro sama Sedayu yang kerjain Pak. Jadi kami beli tanah 3,3 hektar, mereka kerjakan. Nah, tinggal yang Pantai Mutiara ini Pilen kalau mau kerjakan mungkin tanah yang di blok luar batang itu untuk bebaskan masjid luar batang. Kalau Bapak nggak mau, kami pakai yang lain lagi. Tapi yang waduk Pluit ini, kan Bapak mau bersihkan kita mesti pindahkan orang tuh Pak. Ada hampir 6.000-7.000 rumah, tapi 6.000-7.000 sewaan itu Pak.
paling 30% yang tinggal di situ. Yang lain itu sewa, karena banyak nelayan, banyak orang sewa. Jadi itu yang marah-marah sama kami itu yang punya 12 rumah, 20 rumah gitu Pak. Nah kita hanya mau ganti satu orang satu, bukan kasih uang, pindahkan ke rumah susun. Kalau dia yang mau jauh, Pulau Gebang dan Bogor, Marunda. Jadi kalau yang mau dekat di sini. Nah, jadi kita tawarkan. Kalau di Marunda, full furnish, ada TV, kulkas, ranjang, gas, semua kita kasih. Ya agak jauh. Padahal nanti masa depan Jakarta untuk orang yang tidak punya nasib baik dulu gitu ya, belum punya nasib baik, itu sebetulnya tinggal di Marunda sebetulnya. Kerja di kawasan berikat. Cuma sayangnya secara sosial di Jakarta. Jadi Pak Ongga pun punya uang sehari bisa 150.000, 200.000 jadi preman. Kerja di pabrik paling 75.000. Makanya lebih baik jadi preman, santai kan? Anak-anak juga begitu. Tapi ini kita nggak bisa lama lagi. Kita ada kerjasama dengan aparat, kita kan sikat habis. Nggak ada lagi toleransi. Anda mau kerja baik-baik. Kalau preman-preman udah sikat habis, nggak ada urusan. Ada bilang kami jadi preman nggak punya kerjaan, ya silakan. Kalau Anda tidak mau ya kita hadapi dengan hukum. Tidak ada toleransi lagi. Itu sih Pak, saya mau gambarkan ini secara terbuka karena nanti kita rekam juga Pak. Nah, mulai juga akan lihat, ya kita rekam semua supaya kita tidak ada dusta di antara kita atau tidak jadi terus pikir jangan-jangan si Ahok dikasih Pak Hendro 1 triliun untuk tidak jadi. Nah kita rekam. Saya ini bantu Bang Yos 1 tahun Pak. Jadi semua properti gimana-gimana saya ngerti sekali Pak. Makanya saya bilang Pak Gubernur, yang penting fair aja lah. Kita juga tidak ingin Bapak berat, tapi kami juga tidak ingin kami ditinggalkan persoalan. Kasihan jumlah camat tidak mau pusing Pak. Ya jadi Bapak hitung-hitung aja Pak. Nanti kita siapkan ini Pak. Jamal. Soal izin. Jadi izin pulau udah mau tanda, nanti kita mau keluar bandungnya. Baginya gimana? Kalau KLB udah selesai Pak. KLB udah selesai. Kalau prinsip gini Pak Wagub, ini hari ini Intiland datang ke sini nggak Bapak. Inti kita setuju. Karena ini konsep kita kan saya kira 2 bulan lalu kita bicara. Gitu. Jadi kita ingin untuk partisipasi dalam hal ini. Dan kita itu sukanya itu apa? Kalau kita jelas, bisnis untuk kita itu jelas. Kita partisipasi ini, izin kita segera selesai, dari kita kan bisa usaha gitu Pak. Cuma hitungannya gimana gitu. Ya, saya harap ini sejarah Intiland kan selalu di depan. Sebenarnya properti yang hebat itu Jakarta itu yang pikiran maju depan itu Intiland. Bayangin tahun 80-an berani bikin Pantai Mutiara dan rumah kanal. Orang masih nggak kebayang. Bikin rumah kayak townhouse, apartemen juga ya dulu ya. Di Mangga 2 itu orang belum kepikir. Main pajak pelapornya pun bingung gitu Pak. Dulu kan begitu kan. Nah, sekarang juga masalah tanah di situ juga HPL-nya mesti beres juga tuh. Supaya jelas juga HPL ini. Makanya terlalu banyak peraturan tidak jelas. Tapi Bapak terlalu maju nggak apa-apa. Sekarang kita perbaiki. Nah, kita harapkan Bapak pikir lebih maju lagi nih Pak. Satu fluid, satu yang kota tua, Bapak juga bisa ikut masuk konsorsium kota tua. Setuju Pak. Itu buka masuk konsorsium ke kota tua, jadi masuk ke luar Batak. Kita akan ambil beberapa aset. Ada 60% itu aset BUMN. BUMD juga banyak. Ya, BUMD nggak ada Pak. BUMN. Ya kami mau minta keputusan Presiden, kalau dapat kita bisa kerjasamakan. Nah sekarang kita dicari yang mana yang kira-kira ngerti sama kebutuhan rakyat. Ini kan administrasi keadilan sosial saja Pak. Nah, saya bilang sama Pak Gubernur, Agung Sedayu Group, Agung Gubernur Group, mereka mau kasih bantu, kita harus bantu mereka. Kalau orang bilang itu banyak salahnya, banyak cacatnya, segala macam. Mana yang nggak ada maling, ya udahlah. Yang penting sekarang Pak Gubernur mengatakan kita lupakan masa lalu, kita rekonsiliasi. Tapi ke depannya itu jangan lagi rakyat yang tidak beruntung nggak kebahagiaan. Jadi Jakarta kalau Pak Gubernur Pak ya, selalu ada rumah susun untuk yang belum beruntung dan nggak boleh dijual. Begitu dia beruntung keluar. Jadi Jakarta selalu ada rumah untuk orang yang belum beruntung supaya dia punya nasib jadi beruntung. Nah ini konsepnya seperti itu. Sederhana sebetulnya. Nah bangunnya gimana Pak? Kita harap todong nagih hutang sama tukar bisnis ini Pak.
Setuju Pak. Ya, jadi Bapak hitung aja Pak, yang tadi Bapak udah hitung, kembali lagi ke Berantas kan tadi tinggal deal ya, Berantas sudah tahu ya? Sudah untuk nyedot. Cuma kalau sudah tolong Bapak rumah-rumah Bapak, kita mau kejar cepat ini. Selesaikan sisi kiri dulu gitu kan, kiri diselesaikan, yang sisa yang 200-an itu bisa digarap itu Pak. Karena sudah di rumah susun sudah ada, bisa dipaksakan itu. Yang 60-an juga kita bersihkan, jadi tengah sampai kiri bersih. Tinggal yang kanan. Kanan begitu pompa masuk, penampang basah 1000 lebih masih beres. Nah itu kita siapkan 600-an, 8 blok. 9 bulan jadi. Nah 8 blok ini yang akan mereka tinggal di situ. Yang nyewa nggak ada KTP DKI nggak bisa. Kita kan keras Pak, mau keras gimana kita kan keras. Karena kita sediakan rumah. Kalau dia tidak mau ya Anda nggak mau kerjasama. Nah, nanti yang daratnya gimana? Mungkin kita tidak mau ganggu dulu Pak. Karena mau lebarkan jalan. Itu jalan tuh terasnya itu 26 meter. Supaya pelabuhan Samudra keluar masuk barangnya benar. Bayangkan 60% lebih ekspor kita. Jalannya tinggal 7 meter. Pasti itu 26 meter Pak. Muara Baru itu. 26 meter. Didudukin. Termasuk masjid itu Pak, bikin masjid satu, pagarnya langsung nyambung semua Pak. Ini mesti disosialisasi juga Pak, beberapa camat ini untuk lakukan itu, untuk dibereskan. Nah dengan di luar batang itu kita mau beli tanah, kita hitung mana Pak? Boleh, saya kira dengan siapa Pak? Hitung-hitung. Jadi kita lagi siapkan rumus. Bapak hitung-hitung sendiri Pak, kira-kira kalau kasih izin pulau Bapak rela bantu kita berapa? Betul, betul. Makanya kita hitungnya per meter nanti Pak. Yang bisa dijual berapa, kita hitung Pak. Enggak, belum tentu Pak. Paling ujung. Dan beliau udah lebih ujung. Karena kan debat demokrat. Tapi yang paling aman dikasih izin justru pulau Bapak. Karena sudah ada dasarnya. Kalau yang pinggir-pinggir yang lain justru bisa masalah. Ya Bapak hitung, nanti kami cocokkan dengan rumusnya Pak Gubernur Kau. Ya nanti kita rapat Pak, nanti kita rapat, kita akan undang. Kami akan undang terbuka, setelah kami punya rumus ya. Seluruh yang pemegang izin pulau untuk undang terbuka, kami juga undang perusahaan kami. Kita tidak perlu undang broker tanah lah Pak, perlu Pak. Ini jujur Pak, ada broker tanah, perusahaan besar yang sudah bisik-bisik ke Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur yang melakukan reklamasi, mereka berani borong beli sekian. Ini masalahnya nih Pak. Jadi ada broker yang ditawarin. Pokoknya begitu Pak Gubernur matangkan ini pulau, matang saja nih, udah diuruk. Kami langsung borong, beli sekian. Pak Gubernur langsung hitung-hitung. Wah. Ini semua impal selesai nih bagi begini, kenapa nggak kita uruk? Terus saya juga hitung, wah ini kalau saya tidak pegang etika, masukin pasir dari Belitung, kaya raya saya. Karena dia butuh pasir banyak kan? Wah ini kaya raya sih, dalam-dalamnya muara semua nih Pak. Saya kan secara etika nggak mungkin dilakukan itu. Jadi Pak Gubernur saya cuma bilang, Pak Gubernur juga sepakat. Kami ini orang yang fair, beliau juga orang dagang, orang bisnis. Jadi kalau namanya orang bisnis itu jangan pernah jadi kaya dengan cara mencaplok punya orang. Itu nggak fair. Itu nggak mungkin kita lakukan. Nah kalau kami ambil pulau Bapak itu saya kami mencaplok maksudnya. Itu haknya Bapak udah planning semua kami caplok. Makanya tidak mungkin kami lakukan. Jadi kami juga minta tolong yang fair juga nih. Kami punya masalah nih. Rumah-rumah, waktu peluit, pompa-pompa, kami punya masalah nih. Nah sekarang gimana supaya ketemu? Jadi nanti kita wujudkan secara jadi aja Pak, ya, bukan duit, bukan uang. Jadi sama kontraktor kita yang negosiasi. Betul. Jadi Bapak tadi kan tinggal hitung berapa, cuma ini jadi. Bapak bisa dapat lebih untung lagi kan di situ kan. Karena kontraktor kan Bapak proyek besar, bisa lebih murah, bayarnya juga kadang juga 2 bulan, 3 bulan kan itu uang udah jadi. Itu aja sih Pak. Tapi kan Bapak tadi seperti pertanyaan Mas Bapak ya, prioritasnya Bapak yang mana Pak? Kita prioritas itu waduk peluit sama pompa sana, sistem ipal sana.
Nah masalahnya untuk prioritas data kan ada 7.000 rumah itu Pak. Tapi kan 7.000 kan nggak sampai, paling 2.000. 2.000 pertama bahasa Pak. Paling 2.000 udah nama bahasa apa kita bisa. Saya kira begitu perlu rusun ngawat dulu gitu ya. Iya. Makanya kami hitung 9 bulan itu penjara. Tapi kan kita bisa komitmen mulai ngomong dengan Pak Gubernur kan. Ini sambil jalan, Bapak kan mematakan butuh waktu. Ini butuh waktu. Bapak bisa mulai rapikan dulu waduk kulit yang sisi kiri. Nah kan sisi kiri kami sudah tanaman, ini penanaman. Kita mulai upacara penanaman, minimal dikuasai dulu, ya pro, lakukan dulu. Tapi belum seindah ini Pak. Kalau udah seindah ini, karena juga nggak mau pindah nih Pak. Jadi kita mesti itu butuh berapa bulan Pak untuk kita masuk itu sedot ini? Tadi dari Bapak hanya 2 meter nggak cukup loh Pak. Itu sama 2 juta utama. Kalau kita mau jadi Itu ya, cuma 2 juta. kalau kami dulu hitungnya hampir 4 sampai 5 juta. Karena Bapak sampai minus 10 ya. Ya. Ini kata bisa minus 10 lagi Pak, tanpa simpai tak bisa minus 10. Dan Di tengah mungkin. ya, kan juga sebetulnya kita juga di tengah Pak. Pak, ini teorinya benar nggak Pak? Ini saya nggak tahu nih. Ya. Udah lama nggak sekolah geologi nih Pak, dan politik. Jakarta Utara itu kan beda dengan di selatan Pak. Di Jakarta Utara Bapak gali 1 meter 2 meter air saja, itu air sudah masuk. Nah dengan komposisi tanah dekat laut seperti ini, apakah ada hubungannya kita buat terlalu dalam seperti ini? Kan air kan masuk terus dari laut itu Pak. Nah itu tuh pertanyaan saya Pak. Jangan sampai kita ngabisin uang nggak ngaruhan untuk dalamin, tapi sebenarnya faedahnya mompanya Bapak dosen begitu. Saya Pak ya. Jadi sebetulnya kalau yang Bapak maksud itu adalah air tanah. Air tanah di Jakarta itu kurang lebih cepatnya cuma 10 cm per minus 10 Pak. Jadi 1 per 10 minus 7 per itu kan probabilitas per hari. Itu kecil sekali. Jadi kalau kita perhitungan itu kecil sekali untuk upah operatingnya, ya kan. Nah, di sini yang kita laksanakan. Memang kenapa tidak minus 10? Karena kalau udah minus 10 itu nanti storage-nya nggak ada gunanya Pak. Nah kita minus 7 itu ada dasarnya. Ada dasarnya adalah kan kita gunakan tadi sampai minus 3 Pak operasi pompanya. Sampai minus 3, lalu kita gunakan untuk water sport, kita lebih sekitar 4 meter. Kalau water sport bisa berjalan itu kalau cuma dangkal kurang hemat water sport itu Pak. Jadi kita turunkan sampai minus 7 4 meter sudah cukup dari kita dengan rekan-rekan yang memang basic sport. Nah cuma memang tidak perlu dipinggir karena pinggir itu terbuat supaya untuk kegiatan yang namanya rekreasi dangkal. Kayak di water park itu di sisi kiri Pak. Makanya maksudnya gini Pak. Kita kalau hitungan Bapak tadi kan 7 meter sudah bisa Bapak minus tadi Pak. Kan Bapak ada istilahnya emergency tadi kan? Oh iya betul. Nah sebetulnya gini Pak, kita nggak tahu air panasnya berapa cepat. Kalau makin dalam, secara teori yang setuju dalam, artinya waktu kami pompa, berarti wadah kami nampung air hujan datang kan lebih banyak juga Pak. Kan seperti itu Pak, kalau storage emergency tadi gitu Pak. Masih storage yang betul Pak. Nah, betul nggak itu Pak? Betul. Kalau betul lebih baik ke 10 meter Pak. Beda Pak, beda. Beda juga. Salah Pak kalau begitu. Oh, itu salah ya. Saya bisa tanya Pak, betul Pak. Makanya saya kira ada 2 kubu di pandangan ini. Jadi pompa itu bekerja di minus 3. Maksimal minus 3. Oh, karena dia juga ada. Betul, karena dia kenapa Pak? Karena bahkan posisinya di polder, Bapak air laut lebih tinggi daripada air waduk. Silakan Bapak pompa. Jadi pompa yang bekerja. Kalau Bapak sampai minus 10, yang minus 7 sampai minus 10 buat apa Pak? Hanya namanya kalau dead storage itu untuk kalau dia itu sedimentasi. Berpadu. Nah kalau untuk di kita untuk quick, karena Bapak kan tidak ada bangunan, erosion sedimentation nggak ada. Tapi masalahnya Pak, kalau tanahnya bisa dipakai, kan untuk pulau itu kan tanggung gitu Pak. Oh betul, cuma kalau makin dalam juga kan nanti Kita mesti campur. Iya maksud saya itu Pak, maksud saya ini harus ada hitungan itu. Kalau kita tadi hitungannya hanya seperti ini setuju, 7 Ya. meter. Tapi kalau untuk pulau tanggung, ya, kenapa nggak 10 meter? Ini untuk menjaga usia dari waduk kan? betul. Dan sebetulnya kalau di kita Pak, di waduk-waduk di Jakarta itu kan sudah tidak ada bangunan lahan. Jadi erosion lahannya sangat kecil sekali. Berbeda kalau Bapak bicara misalnya jalur, itu erosion lahannya sangat besar.
Ini sangat kecil sekali. Satu itu, yang kedua Bapak makin tahu. Nanti ada namanya biological blooming, Pak. Jadi perbedaan suhu antara sama bawah terlalu tinggi sehingga menjadi kayak kasus yang cerita. Kira-kira kalau tahun lalu Pak ikan pada mati itu karena ada efek blooming itu. Jadi makin barat itu nanti malah menjadi kurang baik dari sisi sirkulasi dan itu bisa kita hitung. Jadi di sini itu kita sementara putuskan 7 meter itu Pak. sekarang sampai minus 7 sudah cukup, Pak. Sementara itu Pak. Ya. Saran sedikit Pak. Misalnya kalau kita praktek di lapangan dulu setiap 1 tahun sekali itu izin setahun sekali itu kali dikeruk. Nah kalau kita pandangan di tadi waduk kulit seandainya di 7, mungkin kan kita tidak mungkin setahun sekali kita mengadakan pengerukan. Mungkin bisa saja 5 tahun nantinya akan digedor kembali. Dan repot lagi. Nah, 3 meter ini kalau buat saya sekalian mendingan digedor. Karena aliran kali-kali yang di Jakarta semua membawa lumpur, itu tidak akan dan tidak lumpur. Nah itu untuk random lumpur saja. Nah kita harapkan karena di sini itu kan sejak pengerukan itu di waduk kulit jarang dilakukan 3 tahun, pasti 5 sampai 10 tahun. Jadi kalau saran saya sebaiknya 10, cuman yang di tengah untuk alur jalur. Karena pompa itu dia bisa ngedap lumpur lebih banyak. Karena kali sendiri aja untuk muara Pak, itu dalam 1 tahun bisa 1 meter. Contoh ini yang di samping pantai itu rumah sakit pantai Dakapo Pak, itu boleh dibuktikan sampai sekarang aja 3 tahun dapat colok pakai bambu saja, itu 3 meter sudah nggak ada, 2 meter sekarang. Padahal itu waktu dulu sudah 3 tahun digedor. Cuma itu coba terima kasih. Gini aja Pak, kalau memang saya nggak tahu juga tekniknya. Kan kita ini kan mau mulai ngeruk-ngeruk sungai ke arah hulu juga, yang di tengah. Pasti dia juga akan menjadi pendangkalan ke hilirnya itu. Dan kalau secara teknis memungkinkan, memang mau pakai tanahnya juga, lebih baik dikeruk dalam 1 meter sih kenanya. Iya kan? Ini kan ada IPAL, ada water treatment, juga tampungan air juga loh Pak. Saya bilang sama Jakpro, jual air orang Pantai Mutiara Putih kaya raya loh. Capek apa paling jaga air kan? Kita olah, jual ke situ. Berarti gini Pak ya, kesimpulan rapat kita, kami sepakat ini Pak. Pak Gubernur pasti lihat udah pasti oke lah. Ini pasti udah oke, tinggal kita pikir cara pembiayaan. Kami akan segera merumuskan ini, Pak Gamal terus undang Pak. Selama pemilik pulau ini, ya ketemu saya dulu lah, pada ketua Pak Gubernur, nanti Pak Gubernur udah bilang tidak, repot dan Gubernur ya. Ya kita dagang aja lah, kita Bapak udah punya hitungan, per meter berapa, kan bisa laku berapa nih, hitungannya gimana. Oh bukan bayar uang Pak, Bapak juga bertahap kerjakan, sambil dijual, kerjakan, jual, kerjakan. Ya kan, jadi ya kita secepatnya Pak Gamal, kapan teman? Kalau bisa sih dalam bulan ini Pak. Awal bulan depan ya, untuk rumuskan ini pulau ini. Karena 1 pulau izinnya akan lewat bulan Agustus Pak. Yang Agung Sedayu Group yang apa Kapuk Naga Indah itu. Kapuk Indah Naga ya. Naga, ya Kapuk Naga Indah. Dia mau lewat izinnya Agustus, jadi kita harus cepat, kita tunggu bersama. Pak Rehatma yang foto-foto juga biasa cepat. Iya. Dia nggak jual tuh Pak, cuma uang muka Pak boleh. Jadi sebetulnya tuh kayak gitu tuh memang tipis lah ya. Kita kadang-kadang hal itu kita nggak terlalu ngotot lah. Buat kami ngerti. Orang dagang mau jual lebih dulu segala macam uang kami ngerti saja. Cuma yang paling penting bagi kami, tolong beban sosialnya jangan kasih kami Pak. Kalau enggak juga Pak, kalau kita beli uang ini cepat semua. Iya. Masalahnya situ, kami yang pernah sekarang jalan, kalau kita nggak mau rapikan, ada Green Bay, kalau kita todok Green Bay, keluarkan uang. Anda punya 28.000 unit, bagaimana mau keluar jalan kalau tidak ada planning jalan? Anda harus bikin jalan layang itu di Kali Muara Kali. Untuk langsung bisa langsung dari sana keluar langsung masuk tol. Anda harus bikin, kita todong gitu Pak. Jadi ini model-model ini yang kita, ya jadi kita harap maklum lah Pak. Saya kira sama Pak. Bisnismen asal kita jelas saja. Iya. Kalau masih untung, masih ya Bapak harus untung lebih banyak lah. Ya, tapi ya jangan
beban sosial Pak. Jadi banyak pejabat publik hanya berpikir kami cuma 5 tahun, paling lama 10 tahun. Untuk apa pikirkan proyek jangka panjang? Lebih baik saya minta uang sama Bapak saja untuk kampanye lagi supaya terpilih kan? Untuk apa? Kalau kami sama Pak Guru sudah putuskan, kami lebih baik tidak terpilih lagi. Kalau memang hanya karena uang terpilih, yang penting ini semua masalah di DKI beres. Jadi mari kami kejar cepat untuk 5 tahun ini. Jadi kami tidak pernah taat sama konsekuen. Dia orang minta macam-macam kami usir dari pertama kampanye. Kalau dia ngancam tidak mau pilih kami lagi, gak usah pilih. Jelas, gak usah pilih kami lagi. Kalau Anda tidak suka dengan kami, gak usah pilih lagi. Jelas. Dia gak usah bilang kami sudah pilih Bapak, kok kami diusir, digusur, gak usah pilih lagi. Anda salah pilih. Tapi bagi kami masalah DKI yang selesai. Makanya kalau Pak Gubernur, orang kalau kasih kita uang triliun, 2 triliun untuk jadi kembali, lebih baik nggak usah jadi asal uang itu bikin rumah susun. Tapi rumah susun juga jangan kurang ajar. Dan pesan Pak Jonathan, kalau Anda jual belikan 6 tahun pidana. Kita akan terus razia. Kita Anda jual belikan pidana. Kalau tidak bangun berapa juta unit pun tidak cukup Pak. Nah, jadi itu yang orang harus tahu. Kami taat sama konstitusi buat konstituen. Kami tidak pernah merasa mau jadi lagi apa lalu kita barangkali emang kita pikirin gubernur berikutnya lagi. Oh tidak. Kami sepakat selesaikan soal Jakarta sekarang. Dan kami melihat peluang itu ada di pulau itu Pak. Karena Pak Gubernur udah dihitung-hitungin kasih Pak Gubernur. Pak Gubernur benar nggak hitungannya? Nguruk paling 4 juta, matang 6 juta. Bener gak nih? Kira-kira gitu Pak lo? Nih jualnya sekian puluh juta. Masa saya bilang tidak benar sama-sama pengusaha? Ya tapi saya bilang hargailah yang udah punya duluan gitu Pak. Yang udah punya duluan, punya ini. Ini kapal-kapal berantas kalau kebeli itu di laut-laut itu, wah itu langsung pasir banyak tuh gosong pasir itu. Langsung pasirnya bagus-bagus lagi Pak. Apalagi Bapak pakai tongkat ke belakang sambil ngambil timah lagi Pak. Jadi pasakin jack ngambil timah lagi. Wah ini. Ya tapi kita nggak boleh lakukan lagi Pak. Saya sudah bukan pengusaha Pak. Saya sudah jadi pegawai Pemprov. Tapi way of cara berpikir pengusaha boleh dipakai untuk manage Jakarta. Iya. Ini kita itu baru bisa sukses. Saya Singapura cara manajenya mereka juga cara kayak gini. Malah sekarang kami mulai membuka tawaran kepada masyarakat yang rumahnya kumuh-kumuh tapi punya sertifikat. Kita berani tawarkan 1,5 kali. Anda kasih kami lahan Anda, kami akan bangunkan dusun atau apartemen lift tanpa fasilitas. Kasih 1,5. Jadi kalau tanah Anda 100, kita kasih 150 lebih kurang. Aja, Pak. Itu Pak. Ya, jadi kalau tadi tanahnya satu dusun itu 30 atau 34 kasih dapat 5. Kok kita masih ada di atas? Itu udah hitung kan? Ini kan ada 100 meter persegi, punya sertifikat. Nah kita lagi berikutnya masuk ke situ. Sehingga dengan cara demikian semua kawasan kumuh DKI bersih. Nah dia pengusaha juga ada mahal, tapi juga akan naikkan NJOP ini. Jadi Pantai Mutiara siap-siap agak mahal bayarnya juga. Udah mahal. Mau nggak mau Pak, kita mesti naikkan karena harga pasar dan NJOP-nya beda terlalu jauh. Ini bisa 4 kali, 2 kali lah, atau 3 kali. Jadi kita mesti naikkan kira-kira mungkin 2 kali. Wah, tapi saya tanya, ini lucu juga nih. Saya bilang, wah ini lama-lama saya juga bisa nggak sanggup tinggal di sana nih. Kalau naik itu, kalau udah pensiun bisa nggak sanggup kan? Ternyata beda Pak. Rupanya untuk presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, itu bisa kasih pembebasan untuk PBB yang murah Pak. Jadi kalau kita terus katanya nggak apa-apa sih, tapi satu rumah aja Pak. Terus saya tanya, kalau satu rumah, kalau tempel sebelah, boleh nggak? Oh masih dihitung satu, kalau gitu nggak apa-apa. Kalau gitu kalau udah beli tanah, belinya sebelah. Jadi saya nggak mungkin beli di kamar bapak yang baru Pak, pasti belinya rumah tetangga Pak. Kalau beli kamar yang baru, hitungan PBB-nya sudah beda. Sama begitu Pak. Semoga begitu. Rumahnya sama begitu. Sampai jabatan. Oh, Pak. Bukan justru itu penghargaan untuk pejabat. Ini yang legend veteran, pahlawan-pahlawan semua tuh kita kasih 75% sampai free. Surabaya itu free malah. PBB itu dia tadi diskon 70% sampai tidak bayar itu rumah aja tinggal.
selama dia tidak jual. Dia itu anak turun itu seperti itu dalam bentuk penghargaan. Kalau tidak kasih pejabat kan. Pejabat tinggal rumah begitu besar, begitu pensiun. Kalau dia tidak korupsi, bagaimana dia bisa membiayai rumahnya lagi? Nah, jadi kita mesti isi, saya pikir masuk akal juga. Kalau itu gimana? Sambil menunggu hitung-hitungan tadi itu, waktu kan jalan terus Pak. Kira-kira ada implementasinya seperti apa? Apakah bisa berjalan? Karena kebetulan kan kita ada pengurukan di situ, supaya tidak duplikasi gitu. Nggak masalah Pak. Itu kan kita kan tadi hitungan-hitungan kan nilai berapa nilai natural. Kalau tadi dia udah kita kerjakan berapa meter gitu Pak ya, nah ini tinggal dihitung lagi berapa. Nggak usah pusing. Karena ini kata segampang itu Pak Gubernur, makanya Pak Rudi hati-hati loh, Pak Gubernur bisa marah dengan PU cara berpikir seperti itu. Ini Juni nih Pak. Nanti Desember udah mau hujan lagi, November, Desember hujan ini Pak. Jadi Bapak yang kau tunggu-tungguan ini Pak, ini aja Juli baru bahas. Dia lebih baik apa yang Bapak sudah punya, Bapak kerjain dulu Pak, supaya Bapak gak disalahin Pak Gubernur. Nanti kerjakan dulu, yang mau tambah pompa, tambah dulu. Nanti kan kita tinggal hitung-hitung kan, bisa dikalikan ke luar Batang, ke rumah susu. Kita punya di Marunda itu 400 hektar Pak, kami plot. Kami plot 400 hektar. Itu Bapak program Bapak bisa suntik untuk rumah susu. Ya 400 hektar kan. Sama satu lagi Pak, kita lagi cek SIPPT orang nggak beres, kita mau cabut ke Marunda itu Pak. Modern grup itu kelihatannya, SIPPT Mesir Kota. Jadi kita ini udah lah Pak. Saya udah bilang buat teman-teman, udah nasib lah saya bilang. Saya ini nyenggol oknum merarat, sampai oknum aparat, sampai oknum konglomerat. Pasti kesenggol kan, mau nggak mau nih, ya risikonya ada. Ya oknum daya melarat sampai oknum aparat sampai merarat ke konglomerat itu kita senggol kan. Nggak ada pilihan Pak. Tapi kalau tujuannya baik, kenapa enggak? Makanya orang Islam bilang masuk balai kota kami ini ajarin istighfar 3 kali Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya saya kira itu, terima kasih ya. Kita tunggu Pak. Terima kasih Pak. Ini bagus.